Jadi bagi FMN itu hal yang biasa ya untuk idiom ungkapan jin buang anak, jadi tidak ada juga untuk mengklarifikasi atau menghadirkan ahli atau dari terkait dengan bahasa juga tidak menayangkan kemudian itu ya. Saya tidak paham dengan pertanyaan. Baik, terima kasih. Agak khas Pak di sini. Siap. Dalam masalah ini pasti mengikuti. Pelapornya itu disuruh menggunakan mekanisme MOU, menolak Pak. Pelapornya menggunakan Menolak untuk menggunakan mekanisme MOU mediasi antara Polri dengan Dewan Pers, menolak. Ya. Kan itu kan biasanya tidak terjadi ya. Tidak. Ya. Seperti itu punya pengalaman Ya. di Janto, nah masyarakatnya juga tidak ada masalah. Ya. Nah ini kok masyarakat Dayak menjadi tersinggung. Ini kekhasan perkara ini memang. Terima kasih Majelis Hakim. Mungkin saksi sambil melihat ke depan saja. Perlu harus ke kita. Silakan Pak, agak keras sedikit Pak. Oke. Saksi tadi sudah menjelaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan baik oleh terdakwa sendiri maupun penasihat hukum. Yang saya mau tanyakan terkait dengan kehadiran terdakwa dalam jumpa pers sebagai narasumber sesuai dengan saksi yang sebelumnya menyampaikan. Apakah merupakan salah satu produk jurnalistik? Itu pendapat. Saya tidak akan memberikan komentar. Terkait dengan keterangan saksi bahwa terdakwa ini ada di bawah payung Badan Hukum Pers, dalam hal ini FNN. Untuk terdakwa yang hadir pada saat konferensi pers, dengan apa yang disampaikan, apakah itu sudah tersaring atau terfilter di Dewan Redaksi daripada FNN itu pada saat itu? Nah, saudara tahu nggak? Dalam kasus yang ini, saya mesti jujur, saya tidak tahu. Tetapi saya sebutkan bahwa saya adalah wartawan senior dan anggota Dewan Redaksi. Di situ ada struktur, ada pemimpin redaksi, ada Dewan Redaksi. Saya kira nanti Anda bisa langsung tanyakan kepada Dewan Redaksi. Tetapi sepengalaman saya, semua produk-produk yang kami tampilkan, apalagi yang bersifat itu sangat sensitif, itu selalu kami konsultasikan kepada pemimpin redaksi. Ya. Setidaknya ini sepengetahuan redaksi dari FNN ya. Iya. Yang saya alami adalah setiap kali ada ya pasti sepengetahuan dari Dewan Redaksi. Yang peristiwa ini yang disampaikan oleh terdakwa ini. Iya, betul sudah. Jadi sepengetahuan. Ya. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh terdakwa, ketika terjadi pelaporan dan adanya permintaan maaf, apakah itu merupakan pertanggungjawaban pribadi terdakwa ataukah harus dari Dewan Redaksi? Jadi begini, ada mekanisme sebenarnya. Setiap konten atau setiap berita, kalau saya menyebutkan begitu ya supaya mudah dipahami, itu harusnya ketika orang itu tidak boleh melaporkan wartawan karena yang penanggung jawabnya itu adalah pemimpin redaksi. Baru nanti biasanya itu kalau pemimpin redaksi misalnya ada gugatan semacam itu mendelegasikan bisa kepada wartawan yang bersangkutan atau kepada level yang lebih bawah, katakanlah semacam yang disebut redaktur pelaksana atau wakil pemimpin redaksi. Jadi sebenarnya semua konten itu ada penanggung jawab namanya pemimpin redaksi. Ya. Tadi pertanyaannya, apakah permohonan maaf yang pernah disampaikan oleh terdakwa itu atas nama pribadi atau dari redaksi? Saya hadir dalam rapat malam itu ketika membahas soal konten saudara Edi Mulyadi, dan disepakati pada waktu itu saudara Edi memang diminta untuk minta maaf oleh pemimpin redaksi. Itu jadi
itu merupakan sikap keputusan redaksi, tetapi yang kemudian yang menyampaikan permintaan maaf itu karena itu di channelnya, di kontennya Edi Mulyadi, jadi Edi Mulyadi yang menyampaikan. Jadi itu adalah sikap dari atau keputusan dari Dewan Redaksi. Ya, berarti perlu saya menegaskan bahwa itu larinya ke pertanggungjawaban secara personnya, bukan atas nama Badan Hukum Pers. Tidak seperti itu, ya. Seperti saya sampaikan tadi, semua produk yang muncul di pers itu adalah tanggung jawab institusi. Dalam hal ini adalah pemimpin redaksi. Tetapi bahwa kemudian pemimpin redaksi mendelegasikan kepada level di bawahnya atau kepada wartawan yang bersangkutan, itu adalah keputusan dari pemimpin redaksi. Ini saya cukup majelis. Cukup. Yang lain? Penuntut umum, silakan Ibu. Saudara, izin yang mulia, saudara saksi, sempat saya mendengar saudara saksi mengatakan bahwa salah satu sifat seorang jurnalistik itu adalah kritis dan skeptis. Ya, skeptis itu memverifikasi, ya kan. Setelah tadi saya hanya ingin memastikan bahwa sebelum saudara terdakwa itu menyampaikan pendapatnya atau sebagai narasumber, apakah naskah yang akan disampaikan ke publik itu saudara sempat mengetahui atau dibahas di Dewan Direksi? Seperti saudara. Seperti saya sebutkan bahwa ini kebetulan bidang saya adalah bidang politik dan hukum dan keamanan. Sementara saudara Edi Mulyadi itu bidang ekonomi. Jadi saya tidak terlibat dalam pembahasan soal itu. Oke, baik. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa juga hadir dalam rapat terkait permintaan maaf. Di situ juga tidak disinggung, tidak membahas atau melihat atau mengklarifikasi kembali naskah yang disampaikan oleh terdakwa. Kesalahannya di mana gitu. Karena kan memang saudara kan tidak tahu, tapi saudara mengatakan bahwa saudara tadi hadir dalam rapat tersebut gitu. Apakah ada pembahasan terkait dengan naskah terdakwa? Tidak secara spesifik berkaitan dengan naskah secara umum, tapi lebih pada poin yang dipersoalkan, gitu. Dan ini memang sebenarnya itu diatur di dalam pemberitaan itu yang disebut namanya ralat, gitu ya. Ralat itu memang diatur di media. Jadi kalau ada pemberitaan yang salah, kita juga melakukan ralat. Seperti saya sampaikan tadi, ketika saya menyebut yang ma itu sebagai yang pelayanan masyarakat, bukan yang pelayanan markas. Pada kesempatan pertama, gitu, pada konten berikutnya, karena kan kita tidak mungkin edit konten yang lama, kan sifatnya begitu ya. Dan kita langsung juga sampaikan semacam permintaan maaf saya juga bahwa saya menyampaikan kesalahan, walaupun itu tidak terlalu substansial, tetapi dari sisi berita itu tidak akurat, gitu. Dalam kasus ini, misalnya kasus saudara Edi, dianggap ada ketersinggungan dari warga. Nah, kita menganggap bahwa ini tentu saja kalau memang ada yang merasa tersinggung, ya kita perlu menyampaikan permintaan maaf. Yang ini saya kira kalau di dalam mekanisme media konvensional itu yang disebut sebagai ralat. Oke, baik. Saudara mengatakan ralat. Ada nggak dari pihak FNN sendiri untuk menayangkan atau mengklarifikasi untuk menghadirkan walhi pada tayangan berikutnya? Sudah disampaikan. Ada nggak tayangannya? Kenapa? Ada nggak tayangannya yang Ada. mengundang tentang walhi untuk mengklarifikasi atau memperkuat pendapatnya dari terdakwa? Siapa walhi? Iya, kan sumber dari terdakwa untuk menyampaikan itu kan dari tulisan atau mendownload yang sumbernya dari walhi. Ya. Adakah dari pihak FNN itu menghadirkan pihak walhi untuk memperkuat pendapat terdakwa supaya ini klarifikasi loh seperti ini, karena kan salah satu sifatnya itu skeptis gitu. Ada nggak dari pihak FMN seperti itu? Begini, kalau dalam kasus walhi itu adalah hasil penelitian. Jadi kita juga pasti kemudian skeptis itu kan begini. Walhi itu adalah lembaga yang selama ini cukup kredibel berkaitan dengan lingkungan, gitu ya. Jadi apalagi kalau kemudian mereka melakukan riset, itu ada sebuah riset yang layak untuk dikutip. Skeptis itu misalnya begini, yang menyampaikan seseorang yang kredibilitasnya, kapasitasnya, kuah intelektualnya tidak memenuhi standar, kita harus mempertanyakan itu.
gitu. Tapi kalau dalam Walhi, ini Walhi yang ini adalah lembaga yang cukup kredibel dan dia punya beberapa penelitian tentang masalah lingkungan. Jadi dalam hal ini saudara Edi itu hanya mengutip apa yang atau penelitian yang dilakukan oleh Walhi, dan itu biasa wartawan mengutip pendapat dari lembaga, bahwa kemudian ada bantahan dari kelompok lain, kita juga nanti akan menampilkan bantahan dari kelompok yang lain. Apa alasan saudara mengatakan bahwa terdakwa itu mengutip? Apakah saudara pernah melihat bahan yang ditunjukkan oleh terdakwa seperti yang bisa ditunjukkan seperti itu? Apakah saudara pernah melihat? Itu kita bahas setelah dalam rapat malam itu pun juga kita pertanyakan kepada saya yang termasuk, seingat saya yang termasuk yang bertanya ya, apa bahan-bahannya ada atau tidak sebagainya. Ada beberapa orang yang menanyakan dan kemudian saya disodori naskah itu juga. Oke, saudara sempat membaca naskah. Ada nggak dalam naskah itu ada catatan kakinya? Maksudnya apa? Saudara kan diperlihatkan naskah tersebut. Iya. Apakah saudara sempat membaca dari yang di-download itu ada catatan kakinya? Saya tidak detail sampai memeriksa apakah ada catatan kakinya, tetapi saya kemudian saya disodori itu dan saya membaca, tapi saya tidak ingat apakah itu ada catatan kaki atau tidak. Ya baik, oke, setelah kejadian maksud saya adakah, karena kan suatu narasumber baik itu tulisan naskah ilmiah atau sebagainya, dia sebagai narasumber dia ngutip sana sini waktu mendownload, adakah di catatan kaki di situ bahwa saya mengakses Walhi pada tanggal sekian, ada nggak? Mungkin bisa ditunjukkan atau tidak? Saya tidak sampai soal itu. Saya hanya lihat buktinya ada download yang disampaikan oleh Tapi tidak sempat membaca di situ ada. Mungkin bisa nggak majelis hakim untuk melihat? Silakan diperlihatkan ke depan. Silakan saksi maju. Apa? Silakan di sini aja. Ya, kan bagaimana? Catatan kaki ada. Cuma saksi nggak sempat memperhatikan secara detail, ya. Ya ada. Ya. Dari mana itu? Ya. Baik, kalau ada catatan kakinya, kenapa FMN tidak melakukan klarifikasi atau mengundang Walhi? Itu yang apa yang menjadi dasarnya? Kalau itu menjadi hak, karena kan kita tahu akibat dari tindakan penayangan tersebut. Dia sudah jawab, dia tidak memperhatikan Tidak. apakah ada. Nah, kalau ditanya, dia juga nggak lihat loh. Oke, Ya. oke, baik. Saya ubah pertanyaan saya. Setelah adanya akibat dari penayangan tersebut, kenapa dari pihak direksi itu tidak mengundang? Nggak ada pembicaraankah pada saat itu untuk mengklarifikasi yang skeptis tersebut? Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Yang punya kapasitas untuk menjawab itu adalah pemimpin redaksi. Adakah Dewan Pengawas di FMN? Pengertian Dewan Pengawas apa ini? Artinya, oh kalau ini sudah menimbulkan keonaran, atau apakah tidak ada upaya untuk men-take down? Upaya? Ya, kalau pengawasan di redaksi seperti saya sampaikan tadi, bahkan seorang pemimpin redaksi pun mekanisme, saya kira bukan pengawasan ya, mekanismenya biasanya sebuah itu diperiksa oleh orang lain tadi itu untuk menghindari kemungkinan ada konsekuensi hukum, ada konsekuensi kesalahan fakta dan sebagainya. Tapi kalau yang disebut Dewan Pengawas itu mekanisme internal semacam itu. Jadi dibiarkan saja walaupun akibat dari penayangan ini terus tidak dilakukan penggunaan mengklarifikasi atau men-take down, itu tidak ada ya mekanisme seperti itu ya? Ini saya kira judgement ya. Ini penilaian dari jaksa ya. Apakah saya harus merespon? Mekanisme di FMN tidak ada seperti itu ya, atau memang ya sudah memang seperti itu? Gitu. Mekanismenya hanya seperti tadi. Ya, siap. Ya. Tidak ada men-take down ya? Recheck ya. Iya, ya, betul. Wartawan senior atau mungkin dia pemimpin redaksi, ya. Dia sendiri juga kadang harus menyerahkan pada orang lain untuk diperiksa. Orang lain baik. agar recheck lah. Ya. Sebelum diterbitkan atau ditayangkan. Ya. Jadi Iya,
sudah dijelaskan sebetulnya tadi. Sudah lengkap ya. Silakan pertanyaan yang lain. Enggak, ini belum selesai nih. Nanti aja. Masalah apa? Iya, oke. Jadi hasil akhirnya setelah ada ramai dan tanggapan, redaksi rapat dan memerintahkan terdakwa untuk meminta maaf. Sehingga tadi nyambung ke pertanyaan Bapak ya, apakah permintaan maaf itu atas nama redaksi atau pribadi? Nah, nyambung tadi. Silakan. Jadi bagi FMN itu hal yang biasa ya untuk idiom ungkapan jin buang anak. Jadi tidak ada juga untuk mengklarifikasi atau menghadirkan ahli atau dari terkait dengan bahasa juga tidak menayangkan kemudian gitu ya. Saya tidak paham dengan pertanyaan. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Masih ada? Silakan. Saksi yang sebelumnya tadi menjelaskan bahwa beliau dalam kapasitas sebagai panitia yang mengundang terdakwa sebagai narasumber. Selain terdakwa juga ada beberapa narasumber yang lain. Yang saya mau tanyakan terkait dengan undangan dalam bentuk surat elektronik, apakah juga disampaikan kepada Badan Hukum Pers dalam hal ini FMN yang sebagai lembaga berlindungnya terdakwa sebagai narasumber? Karena tadi disampaikan bahwa ada undangan secara elektronik dalam bentuk PDF ke terdakwa, bypass ke terdakwa langsung, tidak ke Badan Hukum Persnya. Ya, dalam hal seperti ini biasanya, saya tidak tahu dalam kasus yang ini. Tapi dalam masalah ini, ya undangan ini tahu nggak saudara? saya tidak tahu. Biasa itu mekanismenya ke Pemret. Nah, nggak tahu dia dalam masalah ini, nggak tahu dia. Terima kasih majelis. Cukup. Yang lain? Cukup ya. Pertanyaan dari penasihat hukum cukup? Cukup kita ya. Nah, tanggapannya terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Tanggapannya apa yang dijelaskan oleh saudara saksi hari ini sangat clear, dan seperti mekanisme redaksi, permintaan maaf dan segala macam itu sudah sangat clear. Terima kasih. Sudah benar semua itu. Baik, terima kasih. Jadi ini agak khas Pak di sini. Siap. Dalam masalah ini pasti mengikuti. Pelapornya itu disuruh menggunakan mekanisme MOU, menolak Pak. Lapornya menggunakan ini. Menolak untuk menggunakan mekanisme MOU mediasi antara Polri dengan Dewan Pers, menolak. Ya. Nah, kan itu kan biasanya tidak terjadi ya. Tidak. Ya. Seperti itu punya pengalaman. Ya. Di Janto, nah masyarakatnya juga tidak ada masalah. Ya. Nah ini kok masyarakat Dayak menjadi tersinggung. Ini kekhasan perkara ini memang. Ya. Ya. Terima kasih sudah memberikan keterangan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah. Terdakwa kita. Masih ada saksi atau ahli yang mau dihadirkan? Hari Kamis ya. Saksi ya, masih saksi. Ahli ada? Besok masih saksi. Ya, silakan 2 orang aja dulu ya. Baik, alhamdulillah ini kami bisa sidang yang lainnya. Jadi perkara ini akan dibuka lagi hari Kamis tanggal 11 ya. Hari Kamis tanggal 11 jam 9 pagi ya. Penuntut umum agar menghadirkan terdakwa, dan semoga kita sehat semua ya.